Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mami Nat di YouTube channel Naditul Amri. Hari ini saya mau mencoba bikin snack rumahan, yaitu chiffon cake. Bahan-bahannya cukup simpel dan gampang banget didapat di sekitar kita. Selain itu bikinnya juga gampang, nggak perlu pakai oven, nggak perlu pakai mixer. Nah seperti ini jadinya. Untuk itu teman-teman tonton ya sampai habis. Untuk adonan pertama, saya siapin satu wadah, lalu satu butir telur ukuran kecil, lalu ditambah dengan gula pasir 4 sendok makan yang ukuran standar aja, nggak yang menggunung ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya aduk pelan-pelan, makin lama makin kencang sampai gulanya itu larut dengan telurnya. Dan pastikan nggak ada gula yang menumpuk lagi di bawah dan diaduk sampai berbusa seperti ini. Nah, tandanya ini sudah kembang. Ngaduknya lumayan lama ya teman-teman, sampai tangan tuh agak pegel sedikit gitu ya. Lalu saya masukkan tepung terigu 6 sendok makan yang ukuran standar juga, jangan sampai menggunung. Tepung terigunya saya pakai yang dari Bogasari, yaitu yang cakra, bungkusnya warna hijau. Nah jadi saya biasa pakai itu karena hasilnya bagus gitu. Saya juga udah pernah coba pakai yang lain, hasilnya kurang bagus. Nah di sini saya juga aduk lagi sampai tepungnya itu tercampur rata juga. Pelan-pelan aja aduknya teman-teman, tapi agak lama gitu. Selanjutnya saya siapin 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue. Nah di sini saya salin dulu ke wadah dan saya kasih 1 sendok teh air untuk melarutkan baking sodanya. Nah pengalaman saya itu kalau misalnya baking soda ini langsung dimasukkan ke adonan, itu kadang masih ada gumpalan-gumpalannya dan nggak mau hancur walaupun udah saya aduk-aduk gitu ya. Nah jadi saya bikin terpisah dulu seperti ini, lalu saya masukkan ke adonan. Lalu saya aduk lagi sampai baking sodanya itu kira-kira udah tercampur juga dengan adonan. Setelah itu saya masukkan 1 bungkus creamer kental manis. Nah, di sini saya pakai yang Frisian Flag. Kebetulan ini yang ada dekat saya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lain juga nggak apa-apa, mana yang gampang aja. Tapi yang untuk adonan pertama ini warnanya putih. Setelah itu saya aduk rata lagi supaya susunya ini kecampur rata dengan adonannya. Setelah itu saya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Nah agak-agak melimpah sedikit gak apa-apa ya teman-teman, nggak harus yang 4 full gitu, enggak. Karena kadang kalau minyak gorengnya udah dituang, kadang kan masih ada yang tinggal tuh di sendoknya. Nah makanya nggak apa-apa agak-agak melimpah sedikit. Setelah itu diaduk-aduk lagi sampai benar-benar minyak gorengnya itu udah bersatu dengan adonannya. Setelah dengan kocokan, saya ganti dengan spatula. Nah ini untuk memastikan banget agar minyak gorengnya itu nggak ada menumpuk. Setelah itu saya olesi loyang dengan mentega. Nah setelah itu saya tuang adonan pertama ini ke loyang. Setelah itu adonannya saya ratakan agar semua sisi loyangnya terisi. Nah saya miring-miringkan seperti ini. Lanjut sekarang saya bikin untuk adonan kedua. Saya pakai 1 butir telur ukuran kecil. Lalu saya tambahkan 4 sendok makan gula pasir, ini ukuran standar juga. Lalu saya aduk-aduk agar semuanya tercampur rata dan kembang. Nah ini agak lama ya teman-teman ngaduknya supaya kembang seperti ini. Lalu saya tambahkan tepung terigu 6 sendok makan yang standar, nggak yang menggunung juga. Saya pakai tepung terigu yang cakra dari Bogasari, bungkusnya warna hijau biasanya ya.
Ini bagus aja untuk bikin kue dari pengalaman-pengalaman saya. Setelah itu saya tambahkan kental manis coklat 1 bungkus. Teman-teman kalau mau coba bisa pakai merek yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting warnanya coklat untuk adonan yang kedua ini. Lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata susu coklatnya tersebut. Lalu saya larutkan 1/4 sendok teh baking soda dengan air 1 sendok teh cukup. Lalu saya tuang ke dalam adonan ini supaya baking sodanya nggak ada yang menumpuk teman-teman. Jadi kadang kalau langsung masuk itu baking sodanya ada yang menumpuk gitu. Saya aduk-aduk lagi sampai kira-kira tercampur rata. Nah lalu saya di sini mau larutkan coklatos 1 bungkus dengan air 4 sendok makan. Nah saya larutkan, ini aduknya pelan-pelan. Oh ya teman-teman, ini pakai airnya air hangat ya. Nah lalu saya masukkan larutan coklatos tadi ke dalam wadah setelah dia dingin. Jadi udah suhu ruangan baru disalin teman-teman. Waktu ngaduk coklatosnya pastikan coklatos itu benar-benar udah larut gulanya ya teman-teman. Jadi ketika diaduk-aduk itu udah lembut gitu rasanya. Nah terakhir saya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Boleh pakai minyak goreng apa aja yang ada di rumah teman-teman semuanya. Setelah itu saya ganti dengan spatula agar memastikan minyak gorengnya nggak ada menumpuk lagi di wadah. Nah di sini saya sudah siapin kukusan, ini berasap-asap tandanya udah mendidih. Lalu saya masukkan loyang yang udah saya isi adonan pertama tadi, lalu dikukus selama 10 menit. Setelah 10 menit saya masukkan yang adonan coklat di atasnya. Lalu ditutup lagi dan kukus sampai 30 menit. Nah inilah hasilnya. Nah ini udah dingin teman-teman. Seperti ini hasilnya ya. Sekarang saya mau buka, mau keluarkan dari wadahnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya tutup kukusannya itu dilapisi dengan kain. Ini supaya uap air yang ketempel di tutupnya tersebut bisa diserap oleh kain teman-teman. Karena kalau misalnya jatuh ke kue, itu nanti bisa gagal adonan kita, seperti itu. Nah di sini saya udah lanjut motongnya ya teman-teman, sesuai dengan selera saya. Dan setelah ini bisa langsung dinikmati. Oke teman-teman, sampai di sini video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan silahkan di-request kalau misalnya teman-teman suka. Terima kasih.